Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Juwita Setiapratiwi, NIM K71250116. Saya Muhammad Rifki Pemulungan dengan NIM K712523. Saya Astia Smiasyalani dengan NIM K71250004. Saya Hafsah dengan NIM K71250012. Saya Namalia Pandra, NIM K71250028. Saya Nari Mawar dengan NIM K71250013. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas, yaitu prinsip-prinsip yang menentukan apa yang benar dan yang salah dalam perilaku manusia. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau karakter. Etika membantu manusia dalam membuat keputusan baik, mempertimbangkan dampak terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Menurut Bayu Aji tahun 2017 bahwa profesionalisme adalah sikap kerja yang mengacu pada kecakapan, keahlian, disiplin, komitmen, serta perilaku yang mengacu pada kode etik profesi. Kejujuran. Guru menjunjung kejujuran profesional, yaitu guru memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan prinsip kejujuran dalam setiap aspek keprofesionalnya. Guru yang mematuhi kode etik profesional membawa konsep kejujuran profesional menjadi pilar utama dalam hubungan antara guru dan siswa. Kejujuran ini tidak hanya sebatas integritas di dalam tugas dan tanggung jawab, tetapi juga menciptakan atmosfer di mana siswa merasa dihargai dan kebutuhan mereka menjadi prioritas. Ini menciptakan fondasi yang kuat untuk hubungan yang efektif, di mana saling pengertian dan rasa hormat dapat tumbuh. Guru yang komitmen pada kejujuran akan lebih cermat dalam memilih dan menyajikan materi pembelajaran yang relevan dan bermakna. Dengan demikian, praktik kejujuran tidak hanya membangun hubungan yang erat antara guru dan siswa, tetapi juga mendukung pencapaian optimal dalam proses pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya nilai etika guru yang kedua yaitu tanggung jawab. Guru menjunjung tanggung jawab profesional, yaitu guru memiliki kesadaran penuh terhadap kewajiban dan perannya dalam melaksanakan tugas pendidikan. Seorang guru yang bertanggung jawab tidak hanya hadir untuk mengajar, tetapi juga memastikan setiap proses pembelajaran berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Tanggung jawab ini mencakup komitmen dalam menyiapkan materi, menilai dengan objektif, serta memberikan bimbingan kepada siswa dengan sepenuh hati. Guru yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi akan menjadi panutan dalam disiplin, ketepatan waktu, serta konsistensi dalam setiap tindakan dan keputusan. Sikap ini menumbuhkan kepercayaan siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan produktif. Selanjutnya yang ketiga, keadilan. Nilai etika guru atau pendidik tentang keadilan menekankan pentingnya bersikap adil dan objektif dalam setiap aspek pembelajaran. Guru harus memberikan perlakuan yang setara kepada semua siswa, menilai prestasi secara transparan dan konsisten, serta mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Dengan menerapkan keadilan, guru tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman, tetapi juga menanamkan nilai moral kepada siswa sehingga mereka dapat memahami dan menghargai pentingnya keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nilai kesabaran. Kesabaran adalah nilai etika yang penting dalam profesi guru atau pendidik, yang melibatkan kemampuan untuk tetap tenang, toleran, dan konsisten dalam menghadapi tantangan, seperti siswa yang lambat belajar, perilaku buruk, atau situasi stres di kelas. Kesabaran membantu guru membangun hubungan positif, mendorong motivasi siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Tanpa kesabaran, guru mungkin mudah frustasi, yang dapat berdampak negatif pada proses pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Contohnya yaitu saat siswa kesulitan memahami materi matematika, guru tidak langsung marah atau menyerah, melainkan mengulang penjelasan dengan sabar, menggunakan analogi sederhana,
dan memberikan waktu ekstra untuk latihan. Ini menunjukkan kesabaran dalam mendidik, mendorong siswa merasa didukung tanpa tekanan. Selanjutnya, nilai kepedulian. Kepedulian adalah nilai etika yang menekankan empati, perhatian, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan siswa, baik secara emosional, intelektual, maupun sosial. Dalam etika perawatan, kepedulian guru melibatkan pemahaman kebutuhan siswa secara holistik, bukan hanya fokus pada pencapaian akademik. Ini membantu guru membangun kepercayaan, mendorong perkembangan karakter siswa, dan menciptakan komunitas belajar yang inklusif. Contohnya yaitu guru yang menyadari siswa yang tampak sedih atau stres selama pembelajaran, mendekatinya setelah kelas untuk bertanya tentang masalah pribadi dengan empati, seperti apakah ada yang bisa saya bantu, dan menawarkan saran untuk berkonsultasi dengan konselor sekolah. Ini menunjukkan kepedulian yang membantu siswa merasa didukung secara emosional, mencegah isolasi, dan meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian nilai teladan. Teladan adalah nilai etika yang menekankan pentingnya guru atau pendidik sebagai contoh perilaku yang baik dan moral bagi siswa. Dalam etika pendidikan, teladan berarti guru harus menunjukkan integritas, disiplin, kejujuran, dan nilai-nilai positif lainnya melalui tindakan sehari-hari, bukan hanya melalui kata-kata. Hal ini membantu siswa belajar tidak hanya dari materi pelajaran, tetapi juga dari model perilaku yang dapat diimitasi, sehingga membentuk karakter dan moralitas siswa. Tanpa teladan, guru mungkin kehilangan kredibilitas dan siswa bisa mengadopsi perilaku negatif yang diamati dari orang dewasa di sekitar mereka. Contohnya yaitu seorang guru yang tidak merokok di sekolah menjadi teladan nyata bagi siswa. Dengan kebiasaan ini, guru menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan diri dan lingkungan, menjaga udara kelas tetap bersih dan nyaman untuk proses belajar mengajar. Siswa yang melihat guru seperti ini cenderung meniru perilaku positif sehingga terbentuk kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan menghargai lingkungan sekolah. 9 kode etik guru di Indonesia. 1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. 4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. 5. Guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan. 6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. 7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan. Ke-8, guru bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Yang terakhir, 9, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kompetensi. Kompetensi adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki seseorang untuk dapat menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu secara efektif dan profesional. Secara umum, ini merujuk pada tingkat kemampuan dan keahlian seseorang untuk melakukan sesuatu dengan sukses. Menurut Nabi Tupulu tahun 2016, bahwa kompetensi kepribadian berkaitan erat dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Dengan memiliki kepribadian yang mantap, dewasa, berwibawa, dan berakhlak mulia sehingga dapat memberikan pengaruh positif dan dihormati. Baik, bentuk kompetensi yang kedua yaitu pedagogik.
Menurut J. Hufvegard, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari mengenai masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya kelak ia mampu menyelesaikan masalah hidupnya dengan mandiri. Sedangkan menurut Levengold, pedagogik diartikan sebagai suatu yang menekankan kepada praktek yang menyangkut kegiatan mendidik. Pembimbing anak juga dapat mengembangkan konsep-konsep tentang hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan pendidikan, serta hakikat proses pendidikan. Selanjutnya, apa saja sih kompetensi yang harus dimiliki? Yang pertama, penguasaan terhadap karakteristik pembelajaran dari aspek fisik, moral, kultur, emosional, dan intelektual. Yang kedua, memfasilitasi pengembangan potensi untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki anak. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan menyelenggarakan kegiatan. Dan yang terakhir, melakukan penelitian dan evaluasi proses hasil belajar. Kompetensi guru, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini harus dikuasai oleh guru karena guru adalah makhluk sosial, makhluk yang mungkin mempunyai arti apabila berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan baik dan harmonis antara guru dengan siswa, teman sejawat, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar akan sangat membantu guru dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pembelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial. 1. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Memahami struktur, konsep, metodologi keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar. Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait dengan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguasai struktur dan metode keilmuan. Memiliki indikator esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi tersebut. Hubungan etika dan profesionalisme memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu di mana etika profesi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja profesionalisme dan citra guru yang secara langsung berdampak pada keberhasilan proses serta hasil belajar siswa. Guru yang beretika akan menciptakan pembelajaran yang adil, manusiawi, dan bermakna, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi pendidik. Oleh karena itu, etika profesi merupakan bagian integral dari kompetensi yang harus dimiliki setiap guru. Nah, teman-teman, dari materi yang sudah kita jelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu seorang guru atau pendidik harus mengintegrasikan etika dan profesionalisme dalam setiap aspek tugasnya. Nilai etika seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, tanggung jawab, dan menjadi teladan merupakan dasar moral dalam interaksi dengan siswa, rekan sejawat, dan masyarakat. Sementara itu, kompetensi profesional meliputi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesionalisme, menjamin kualitas pengajar dan pengembangan karakter siswa. Penerapan kedua aspek ini secara konsisten menciptakan lingkungan belajar yang efektif, humoris, dan beretika, sekaligus membentuk guru yang kredibel, dipercaya, dan mampu menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi penerus.